Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk bab berikutnya pada bab 11 ini, kita akan belajar mengenai basis data internet. Untuk pokok bahasannya, mengenai World Wide Web, pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server-side Java, pendahuluan XML, XML DTS, spesifikasi domain pada DTDS, melakukan query data XML, model data semi terstruktur. Kemudian tujuan untuk belajar, kita dapat memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, dan memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. Nah, untuk yang pertama ada World Wide Web. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL. Contohnya http www.epis bla bla bla. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html disimpan pada direktori database pada mesin www.epis.its.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, ataupun Opera, yang mana di situ untuk menampilkan dokumen secara interaktif. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut web server, yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. World Wide Web atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. Kemudian, HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seorang memakai dan mengklik pada suatu link, web browser menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari mana nama filenya. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri .txt merupakan file teks tak berformat. Web browser menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML, yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lain, file.doc merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menampilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. HTML HTML merupakan bahasa pemrograman yang berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut teks. Biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Berikut bisa kita lihat ada contoh skrip HTML. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat tag HTML dan juga di sini bisa kita lihat skrip ini diawali HTML dan ditutup dengan HTML juga. Jadi di sini juga ada tag body dan juga ada tag UL. Ini dia itu order list dan di dalamnya order list itu terdapat list itemnya. Jadi di sini terdapat ada dua list. Jadi di sini list untuk action dan di sini ada keterangannya dan juga untuk assigns juga. Di sini juga ada keterangannya, ada listnya. Oke, kemudian basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAPI
atau Microsoft Internet Server API atau NSAPI, Netscape Server API. Kemudian ada arsitektur application server dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru, sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat pelunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah untuk mengendalikan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data, integrasi antara sumber data yang heterogen, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, dan manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan Java Servlet, yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Kemudian Java Beans, yaitu komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Dan yang terakhir Java Server Page dan Active Server Page, yaitu kode yang berada di dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Kemudian berikutnya ada XML. XML merupakan bahasa skrip versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara HTML dan HTML, di mana kekuatan HTML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut Document Type Declaration atau DTDS. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tag mulai dan tag akhir. Harus secara tepat berulang. Kemudian, elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration. Berikut adalah contoh skrip XML untuk melihat booklist. Jadi di sini ada XML versionnya, dan kemudian ada DTDS-nya. Lalu ini ada tag booklist yang mana di dalamnya mencakup di sini terlihat ada 2 buku. Yang buku pertama ada genre fiction dan memiliki author bernama Milan Kundera yang berjudul Identity dan dipublish pada 98. Kemudian buku yang kedua berjudul Science dengan format hardcover dan autornya bernama Richard Feynman dan judulnya The Character of Physical Law. Jadi di sini terdapat 2 buku di dalam daftar bukunya. Kemudian XML DTDS. Sebuah Document Type Declaration atau DTDS adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entiti yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Nah, biasanya DTDS itu berisi tanda seru dan elemen. Jadi di sini ada booklist yang memiliki atribut author, title, dan published. Dan untuk author, dia memiliki atribut first dan last. Dan pada first, dia memiliki data atau value-nya, dan begitu juga dengan last dan title dan published. Kemudian untuk book genre-nya, dia harus diisi
dan isinya science fiction, dan untuk book formatnya dia berupa paperback atau ya ini ada hardcover. Setelah itu spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya, domain pada DTDS untuk mengodekan material matematika pada web dengan menggunakan MathML atau Mathematical Markup Language. Kemudian perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah. Jadi bila di dalam HTML, jadi penulisannya menggunakan bahasa yang umum, jadi yang sudah ada di komputer. Sedangkan jika menggunakan format MathML, dia terdapat beberapa tag yang lebih spesifik lagi. Misalnya untuk plus, dia memiliki tag khusus untuk plus, dan untuk memasukkan suatu variabel dia menggunakan CI. Kemudian melakukan query data XML. Tujuan melakukan query data XML adalah untuk melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Nah, berikut ada contoh query dengan XML QL. Jadi di sini ada where book name-nya adalah $1 dan booknya ada di www.booklist.com. Kemudian construct result $1. Kemudian di sini ada query dengan XML QL yang lebih kompleks. Jadi jika tadi hanya buku dan letak bukunya, jadi di sini ada buku, letak buku, nama autornya, dan publish, dan juga ada, pokoknya ini lebih kompleks dari yang sebelumnya. Model data semi-terstruktur. Data semi-terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi-terstruktur menggunakan beberapa tipe graph berlabel. Pada subbab ini, diperkenalkan model data semi-terstruktur yang disebut Object Exchange Model atau OEM. OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Objek berbentuk triple, yaitu label, tipe, dan nilai. Objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Jadi di sini ada contoh sebuah daftar buku yang menggunakan OEM. Jadi di sini daftar buku menurunkan buku yang mana memiliki author yang mana memiliki nama Milan Kundera. Dan kemudian buku yang satunya juga begitu, dia memiliki author yang menurunkan Richard Feynman. Oke, ringkasan, file pada World Wide Web diidentifikasi melalui Universal Resource Locator atau URL. Web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file dan instruksi terformat. Browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut. Misalnya memanggil Microsoft Word untuk menangani dokumen web. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DWMS. Web server dapat mengakses data dalam DWMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser. Web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser. Contohnya, kita dapat mengakses data dalam DBMS. Terdapat dua cara untuk web server untuk mengeksekusi sebuah program.
membuat proses baru dan mengomunikasikan menggunakan protokol CGI, atau membuat thread baru untuk Java Servlet. Pendekatan kedua menghindari kebanyaknya pembentukan proses baru untuk setiap permintaan. Application Server mengatur beberapa thread dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Fungsi tambahan termasuk di dalamnya keamanan, manajemen sesi, koordinasi akses ke multiple sumber data. Java Beans dan Java Server Page adalah teknologi berbasis Java yang menuntun pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan struktur dokumen dalam hal penampilan langsung. XML berdasarkan HTML dan SGML yang merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. XML didesain cukup sederhana untuk manipulasi yang lebih mudah, berbeda dengan XML, yang hanya memungkinkan pemakai mengembangkan deskripsi dokumen sendiri, tidak seperti HTML. Secara khusus, DTD adalah deskripsi dokumen yang independen dari isi dokumen, seperti halnya skema basis data relasional yang merupakan deskripsi basis data yang independen dari instansi basis data aktual. Dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional yang disebut semi-struktur. Oke, baik, sekian untuk materi tentang basis data internet. Terima kasih.